Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semuanya bersemangat untuk sekolah minggu. Kalau Kak Eko gimana kabar hari ini? Gembira hari ini. Hari ini sudah gembira. Ya, dari kita akan mulai kebaktian kita pagi ini. Kita mau memuji Tuhan selama-lamanya karena Dia sudah baik bagi kita. Yuk kita nyanyikan lagu Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru, hari yang cerah buat kami, memberikan sukacita kepada kami anak-anak-Mu yang rindu untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ya Bapa. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan, karena Tuhan sudah baik kepada kami. Kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya ke dalam nama yang kudus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setiap minggu kita selalu mengikrarkan janji kita sebagai anak sekolah minggu. Kita mau selalu taat kepada Tuhan. Setiap kata dan karya kita selalu mau kita lakukan hanya untuk Tuhan. Betul, Pak Jess. Yuk kita menyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu kita. Mungkin sedih karena ucapan kita baik sengaja ataupun tidak sengaja atau tidak sengaja, juga dengan perbuatan kita. Untuk itu kita meminta ampun kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Tuhan, walaupun begitu besar kasih Tuhan kepada kami, begitu baik kepada kami.
kami, tapi seringkali Tuhan kami jatuh dalam pencobaan. Seringkali kata kami, perbuatan kami menyakiti hati orang-orang di sekitar kami. Dan terlebih Tuhan, kami tahu itu menyedihkan hati Tuhan. Untuk itu kami minta amin kepada Tuhan, dan ajar kami Tuhan agar kami terus bisa menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang taat sesuai dengan perintah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Pak Jess, gimana? Seminggu ini Pak Jess merasakan kebaikan Tuhan? Oh, merasakan dong kebaikan Tuhan. Kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa ketemu hari ini. Iya. Itu juga karena kebaikan Tuhan kepada kita. Iya, Tuhan kita adalah sungguh baik ya. Seperti juga Dia baik kepada bangsa Israel. Dia memimpin sedemikian rupa keluar dari tanah Mesir sampai memasuki tanah Kanaan, sampai di selama perjalanan Tuhan sangat baik kepada bangsa Israel. Nah, selain sama bangsa Israel juga Tuhan sangat baik kepada kita. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan tolong kami, berikan hati kami yang terbuka, hati kami yang menjadikan yang syukur untuk kita beroleh firman Tuhan. Tolong kami juga untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tolong juga kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ya hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yosua. Ya, seperti minggu lalu ya, kita masih di kitab Yosua.
Yuk kita semua buka Alkitab kita dari Yosua 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah ketemu semua? Yosua 4 ayat 1 sampai dengan yang 9. Yuk kita baca bersama-sama. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang ke tempat bermalam dan diletakkannya di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar tentang Yosua yang ditolong oleh Tuhan agar Yosua tidak perlu khawatir karena Tuhan beserta Yosua. Seperti Musa yang dibimbing oleh Tuhan, demikianlah Yosua juga akan dibimbing dan disertai oleh Tuhan. Nah, oleh karena janji Tuhan tersebut, akhirnya Yosua berani adik-adik, dan ia memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik, setelah Yosua bersama bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua agar Yosua memilih 12 orang dari setiap suku untuk mengambil 12 batu. Nah, 12 batu itu diambil dari tengah-tengah sungai Yordan. Seperti yang sudah kita baca tadi adik-adik, ayat 4 sampai dengan 8 tadi itu, di situ dituliskan batu-batu itu diambil dari tengah-tengah sungai Yordan dan batu-batu itu didirikan di darat. Nah, selain di darat, di ayat yang ke-9 kita lihat juga bahwa 12 batu itu juga didirikan di tengah-tengah sungai Yordan di tempat bekas jejak para imam pengangkat tabut perjanjian itu adik-adik. Nah, adik-adik, mengapa sih Tuhan memerintahkan untuk melakukan hal ini adik-adik? Mengapa Tuhan memerintahkan untuk mendirikan batu peringatan ini ya? Ya, agar umat Israel, yaitu umatnya, terus-menerus mengingat perbuatan besar yang sudah Tuhan lakukan, yaitu membantu bangsa Israel menyeberang sungai Yordan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ceritanya adik-adik pada waktu itu ketika menyeberang sungai Yordan, imam-imam itu berdiri dan tidak bergerak selama penyeberangan itu. Kemudian para imam
sambil mengangkat tabut perjanjian, mereka memasuki air. Air itu berhenti mengalir adik-adik, sehingga bangsa Israel dapat menyeberang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa menolong mereka. Nah, agar peristiwa ini terus diingat oleh anak cucu dan keturunannya, maka tadi itu adik-adik Allah menyuruh atau memerintahkan untuk mendirikan 12 batu peringatan itu di darat dan juga di tengah-tengah sungai Yordan, di tempat bekas jejak kaki para imam. Nah, jadi nanti jika suatu saat anak-anak mereka bertanya mengenai ke-12 batu peringatan itu, mereka bisa menjelaskan bahwa Tuhan telah menuntun mereka dan menyertai, dan Tuhan menunjukkan kuasa-Nya ketika menyeberangi sungai Yordan itu adik-adik. Nah, jadi jika suatu saat ada kesulitan yang melanda bangsa itu, bangsa Israel bisa mengingat peristiwa itu dan kuasa Tuhan yang sudah mereka alami pada masa itu adik-adik. Nah, berdasarkan cerita Alkitab tadi, pesan apa ya yang bisa kita dapatkan hari ini? Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan pesan firman Tuhan apa yang kita dapat dari cerita yang tadi sudah kita dengar? Ayo. Ya, pesan firman Tuhan hari ini yang pertama, kita harus mengingat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang pernah Tuhan lakukan bagi kita. Nah, bagaimana cara kita mengingatnya? Coba kita ingat kejadian apa saja yang membuat adik-adik bersuka cita. Entah itu karena kita pernah ditolong oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan PR dengan baik, entah itu pernah mendapatkan nilai bagus, dan lain-lain. Coba adik-adik ingat kebaikan Tuhan dan tuliskan ya sekarang. Coba ingat-ingat ya. Nah, setelah adik-adik ingat kebaikan Tuhan, mari kita tidak hidup dalam kekhawatiran adik-adik. Ketika kita nanti akan menghadapi masalah, entah itu berhadapan dengan guru yang galak, teman yang suka bersaing, kita harus ingat, dahulu Tuhan sudah menunjukkan kebaikan-Nya. Oleh karena itu, kita harus percaya, Tuhan juga akan menunjukkan kebaikan-Nya dan akan menolong kita seperti pada waktu itu. Jadi adik-adik, kita tidak perlu khawatir dan terus ingat bahwa Tuhan pernah dan akan terus menunjukkan kebaikan-Nya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Allah kita baik ya adik-adik. Dalam cerita pagi ini Tuhan sudah menolong bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Sama seperti berpuluh-puluh tahun sebelumnya Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Kali ini juga Tuhan menolong terus-menerus bangsa Israel. Ya, Allah yang baik kepada bangsa Israel juga Allah yang baik kepada kita adik-adik. Kalau Tuhan sudah menolong bangsa Israel menyeberangi laut sungai Yordan, Tuhan juga menolong kita di dalam segala kesulitan dan segala masalah kita. Nah, adik-adik, kita mau responi firman Tuhan, cerita firman Tuhan dengan kembali menyanyikan Tuhan Yesus baik.
bagian dari berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita mau kumpulan persembahan kepada Tuhan. Tapi karena kita masih di rumah aja, jadi kita mau kumpulan persembahan kita di rumah dulu. Nanti saat kita bisa sama-sama ke sekolah minggu, kita kumpulkan bersama-sama. Untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biasanya tadi selalu ada aktivitas gitu ya. Iya. Apa aktivitas untuk minggu ini? Aktivitasnya boleh lihat di videonya dan lihat di kolom deskripsi di YouTube-nya. Nanti di situ ada aktivitasnya apa. Nanti boleh dikerjakan, jangan lupa dikerjakan, harus dikerjakan bukan boleh dikerjakan. Dan juga saat teduhnya ya. Betul. Dan saat teduhnya juga bisa dilihat di deskripsi. Nanti kalau udah selesai dikerjakan, aktivitas dan saat teduhnya boleh dikirim di grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kiranya ibadah kita hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan cerita yang boleh kita dengar hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita mau nyanyikan lagu "O Berkati Kami." Sehabis berdoa, kita nyanyikan lagu "O Terima Kasih." Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.